Halo sahabat makna yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Sate Bang Jack, sebuah renungan harian bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan hari ini dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, ada seorang yang bersejarah di dunia ini. Satu ketika ia masih berusia 21 tahun, ketika ia memulai pelayanannya di sebuah gereja kecil di Illinois, di Amerika Serikat. Semangatnya menyala-nyala, ia bahkan mengelola program khusus di radio dan turut mendirikan Youth for Christ. Selanjutnya, ia mulai melakukan perjalanan mengabarkan Injil berkeliling ke seluruh Amerika dan Eropa. Tercatat 2 miliar lebih orang telah mendengar khotbah-khotbahnya, baik secara langsung maupun melalui radio dan televisi. Saat usianya memasuki 88 tahun, tubuhnya memang tidak sekuat dulu, tetapi semangatnya tetap berkobar. Bahkan sekalipun selama 15 tahun terakhir ia harus berjuang melawan penyakit Parkinson-nya, belum pneumonia, cairan di otak juga, kanker prostat, tetapi itu semua tidak menghalangi seorang Billy Graham untuk terus berkarya. Baginya dalam keadaan apapun tidak ada kata kendor untuk melayani Tuhan. Selalu ada saat tubuh jasmani kita semakin merosot, entah karena sakit atau karena usia kita bertambah, kita tidak dapat mengelak bahwa kita bisa semakin lemah. Tetapi dalam keadaan demikian, yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar tubuh batiniah kita tidak ikut-ikut merosot, yaitu dengan berpikir positif, tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan tetap bersukacita dalam setiap hal yang kita lakukan. Dengan begitu kita tidak kekurangan rasa syukur, tetapi dapat menikmati hari-hari serta tetap berkarya bagi Tuhan dan sesama kita. Paulus juga mengalami kemerosotan fisik dalam suratnya yang kita baca tadi. Karena penganiayaan yang dialami, karena penyakit yang diderita, tetapi dia tidak tawar hati. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam segala hal yang kita alami dalam pergumulan-pergumulan ini, apakah kita juga demikian? Bahwa segala sesuatu, bahkan kemerosotan fisik, tidak membuat kita tawar hati, tetapi membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dan semakin tetap bersukacita di dalam manusia batiniah kita. Saya pernah satu ketika mengunjungi orang sakit, ketika pada saat itu saya justru punya pergumulan. Saat itu saya sedang akan menghadapi ujian kependetaan saya. Saya harus menyelesaikan paper-paper dan juga persiapan-persiapan untuk ujian itu. Dan ketika saya diberikan info ada seorang yang sakit, ada sebuah pilihan. Menyelesaikan ini saja atau bisa memperhatikan orang sakit. Lalu saya ambil keputusan untuk mengunjungi orang sakit. Saat saya mengunjungi ini di rumah sakit, dalam kondisi sakit yang sangat serius, kami bercerita satu dengan yang lain. Dan hal yang tidak saya bayangkan terjadi. Orang ini berkata kepada saya, "Mas, saya mau berdoa untuk Mas." Orang yang sakit dengan kondisi fisik yang semakin lemah justru mau berdoa untuk orang yang sehat dan dalam pergumulan. Hal itu menyentuh hati saya dan sungguh-sungguh membuat saya semakin bersemangat. Dan ketika saya merenungkan kembali, agaknya slogan diberkati untuk menjadi berkat itu akan lebih tepat jika diperbarui menjadi berkat, di sanalah kita diberkati. Tidak harus kita itu diberkati dulu, baru kita bisa menjadi berkat.
Tidak harus manusia kita sempurna secara tubuh, raga, dan seterusnya sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi ketika kita mau menjadi berkat, di dalam manusia batiniah kita yang selalu bersyukur, selalu bersuka cita, selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan, di sanalah kita diberkati. Hal itu terjadi pada diri orang yang sakit, juga pada saya. Saya justru diberkati ketika saya mau melangkahkan kaki untuk mau berbagi cerita kasih kepada orang lain. Saya pikir saya itu pada saat itu hanya menjadi berkat, tetapi saya sungguh diberkati. Nah saudara, demikian juga kita. Maka firman Tuhan tadi yang mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Nah, apakah kita juga mau untuk mengalami pembaruan manusia batiniah kita di dalam segala keberadaan manusia lahiriah kita? Sehingga hidup kita akan selalu bersukacita dan berguna bagi dunia di sekitar kita. Bahkan ketika kita menjadi berkat, di sana justru kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di dalam firman-Mu ini kami belajar bahwa dalam segala keberadaan manusia batiniah kami itu diperbarui. Bahkan ketika kami berkenan untuk dapat memberi sumbangsih di dalam dunia ini, dalam segala keberadaan kami tidak kekurangan sesuatu hal. Tuhan justru melimpahkan kami dengan banyak hal. Maka dari itu ya Tuhan, meskipun keberadaan manusia lahiriah kami bisa naik dan turun, tetapi biarlah manusia batiniah kami terus dibarui, terus mengalami damai, sukacita, dan juga pemeliharaan dari Tuhan. Sehingga hidup kami dapat merasakan kedamaian, sukacita, dan bisa menjadi berkat dimanapun kami berada dan bagaimanapun kami menjalani hidup ataupun sedang mengalami berbagai permasalahan hidup di dunia ini. Inilah ya Tuhan doa sembah kami kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.